Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Selamat datang dan selamat bergabung, baik umat di Gereja Ukemene Rutan kelas 2A Pontianak dan Gereja Ukemene Rutan kelas 2B Bengkayang. Terima kasih untuk para pengurus gereja. Semoga ini menjadi suatu tanda awal yang baik untuk kegiatan-kegiatan bisa dilangsungkan secara online dan pembinaan-pembinaan dapat dilakukan terus-menerus oleh berbagai macam gereja dan juga berbagai macam lembaga. Baik, kita mulai pembimbingan dan penyuluhan serta katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena kami dipertemukan dalam jalur online ini. Terima kasih atas karya agung-Mu, atas daya cipta para umat manusia, kami dapat saling berhubungan dengan teknologi. Semoga teknologi membantu kami dalam pewartaan dan pembinaan iman kami, terutama kami yang berada di tempat ini. Semoga kami menjadi pribadi yang terus berubah untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu dan tetap fokus pada cinta kasih Yesus Kristus dalam setiap hubungan kami dengan relasi manusia. Berkatilah kami agar kami dirubah oleh firman dan sabda-Mu, oleh pengajaran-Mu, dan juga oleh bilur-bilur-Mu, karena Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Sebab dengan karya kasih-Mu lah kami dapat berkumpul. Semua dari kami serahkan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, ibu bapak yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya. Di Rutan Bengkayang ada wanita juga ya, atau sudah dipisah kah? Atau masih gabung ya? Ya, saya masih digabung ya, karena memang tidak mendengar suara. Baik, supaya nanti saya menyapanya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Kalau di Rutan Pontianak sudah dipisah ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang memang penting untuk kita sebagai orang Kristiani memahami. Memang kalau dogma di beberapa gereja Kristen, dogma tentang Maria ini sering dianggap sebagai suatu dogma yang tidak cukup dipahami oleh beberapa gereja. Tetapi bagi gereja Katolik sendiri, dogma tentang Maria ini merupakan sesuatu dogma yang wajib dipahami sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada umat manusia. Karena melalui perawan Maria, Yesus Kristus lahir. Dan itu semua diamini oleh semua gereja atau denominasi dimanapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, materi kita yaitu yang dilahirkan dari perawan Maria. Jadi kita bagi dua nanti, yang dilahirkan dari perawan Maria bagian 1. Kalau kita merayakan misteri Natal, kita mendirikan kandang Natal. Nah, ini sudah menjadi suatu tradisi bagi umat Kristiani dimanapun untuk mendirikan kandang Natal. Bahkan Santo Fransiskus itu membuat kandang Natal menyerupai gua Natal. Nah, inspirasinya dari Santo Fransiskus. Sebenarnya, mengapa Santo Fransiskus mengatakan kandang Natal itu dari gua Natal? Karena menurut pemahaman dulu, kandang-kandang binatang itu ya biasanya ada di dalam gua-gua atau tempat-tempat yang mampu untuk melindungi binatang itu dan gembalanya dari kedinginan. Nah, begitu juga dengan kita. Peristiwa Yesus lahir di kandang binatang itu sudah dicatat oleh ya Injil-Injil yang kita baca. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Memang secara eksplisitnya, ya kalau Injil Markus itu langsung menjelaskan Yesus ketika dia sudah dewasa. Tetapi Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes juga mencatat itu sebagai bentuk kesaksian iman para rasul bahwa Yesus benar-benar lahir di kandang. Ya, ini bukan kandang manusia. Kalau kandang manusia itu rumah, kandang binatang. Nah, mungkin itu perlu dipahami.
Kita mengikuti kisah-kisah yang kita baca dalam Injil Matius dan Lukas dengan tambahan-tambahan dari legenda seperti patung sapi, jantan, dan keledai. Nah, jadi inspirasinya dari Injil Matius dan Lukas seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, terlepas dari Injil Markus yang menceritakan Yesus itu sudah dewasa dan Injil Yohanes yang menceritakan Yesus itu dengan menghubungkan ya kisah-kisah perjanjian lama sehingga dirangkumlah menjadi Injil iman yang menguatkan umat Kristen perdana. Nah, jadi secara historis itu kisah-kisah Yesus itu dituliskan dalam keempat Injil, tetapi harus dipahami yang mencatat Yesus sangat detail ketika Yesus lahir di kandang itu adalah Injil Matius dan Lukas. Lalu ada tambahan-tambahannya, yaitu dengan tambahan-tambahan dari legenda seperti patung sapi jantan dan keledai. Nah, ini juga mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa di kandang Natal itu ya ada ya sapi jantan dan keledai. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa ini adalah legenda atau cerita yang disampaikan untuk meyakinkan bahwa Yesus benar-benar berada dan lahir di kandang yang hina, kandang binatang. Jadi kandang binatang itu binatang-binatang yang dipelihara oleh bangsa Israel waktu itu adalah binatang-binatang seperti ya domba, ya, kambing, sapi, dan keledai. Nah, kegunaannya apa nih? Nah, kegunaannya kalau sapi jantan itu untuk biasanya menggarap sawah. Kalau keledai untuk mengangkut hasil pertanian atau mengangkut manusia. Kemudian kalau domba-domba itu seperti yang kita tahu dipergunakan sebagai ya korban persembahan. Kemudian kalau kambing juga dipakai juga sebagai ya sarana persembahan, tetapi levelnya lebih rendah dibanding domba dan digunakan untuk konsumsi masyarakat setempat. Nah, juga para seniman lukis Kristen menunjukkan perhatian terhadap uraian yang diberikan oleh Lukas karena Lukas menggambarkan ceritanya dengan sungguh hidup, maka legenda mengatakan bahwa Lukas adalah seorang seniman lukis. Nah, jadi kalau Lukas ini menuliskan Injilnya itu begitu detail sehingga orang bisa melukiskan kisah-kisah Injil ini ya dalam bentuk gambar. Jadi kalau kita ingat gambar yang paling terkenal dan paling banyak dipajang oleh orang Kristiani di muka bumi ini ya, itu ikonik atau lambang perjamuan malam terakhir. Nah, mungkin banyak di antara kita juga memiliki gambar itu di rumah-rumah kita ya, perjamuan malam terakhir. Nah, di situ digambarkan ada 13 orang, di tengah-tengahnya adalah Yesus, kemudian ada 6 orang di kiri, 6 orang di kanan. Nah, semuanya itu adalah suatu lukisan yang digambarkan ya. Nah, oleh ya Da Vinci ya. Jadi waktu itu ada kisahnya yang seru, ada Da Vinci Code katanya. Ya, tetapi itu hanya isapan jempol belaka, itu hanya tulisan orang untuk mengaburkan sejarah Injil. Ya. Jadi itu menjadi penting karena memang itu menjadi suatu inspirasi untuk kita memahami konsepsi berpikir yang lebih jelas. Makanya gambar-gambar Kristiani itu dipajang itu untuk memberikan sajian deskripsi yang jelas tentang kehidupan Yesus dan kisah-kisah dalam Injil. Karena Lukas menggambarkan ceritanya dengan sungguh hidup, maka legenda mengatakan bahwa Lukas adalah seorang seniman lukis. Jadi selain seorang tabib, Lukas juga adalah seorang pelukis. Mengapa dia mendeskripsikan tulisannya itu dengan sangat detail? Nah, sehingga kalau misalnya orang mau menggambarkan suatu ikonik Kristen, itu biasanya harus membaca ya keempat Injil itu, dan Injil Lukas itu menggambarkan secara jelas. Nah, mengapa banyak lukisan-lukisan, terutama di gereja-gereja Katolik itu, terdapat lukisan-lukisan yang sangat detail, itu karena memang berasal dari inspirasi dari ya kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu digambarkan dengan sangat jelas. Tak dapat disangkal bahwa cara memandang misteri Natal menimbulkan rasa terharu. Nah, kita kan sudah 2 bulan ini merayakan, ya, sudah melewati atau merayakan peristiwa Natal. Tidak lama lagi, seminggu lebih lagi kita masuk ke masa Prapaskah ya.
dalam kalender gereja Katolik atau kalender gereja Kristen-Kristen yang lainnya. Ya. Tak dapat disangkal bahwa cara memandang misteri Natal menimbulkan rasa terharu. Kita menikmati suasana Natal, akan tetapi cara merayakan misteri Natal seperti itu kurang memperhatikan maksud dan arti dari sabda kitab suci itu. Jadi sebenarnya ornamen-ornamen Natal itu hanyalah hiasan-hiasan Natal untuk memeriahkan suasana Natal. Sedangkan dekorasi-dekorasi itu sebenarnya adalah tambahan-tambahan saja. Yang paling utama adalah sabda kitab suci itu, sabdanya. Ya, sabda sudah menjadi manusia atau sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Karena Yesus lahir, ya. Jadi begini, kandang itu hanya menjelaskan tempat Yesus dilahirkan. Jadi kalau bapak-bapak waktu misalnya bayi dilahirkan di mana, pasti menjelaskan tempatnya. Dilahirkan di kampung ini, ya, di tempat ini atau di rumah ini atau di kebun ini atau di mana, itu menjelaskan tempatnya. Tetapi secara prinsipnya, ya, bahwa untuk melukiskan ini diperlukan yang namanya, ya, sesuatu hal yang utama, yaitu sabda. Sabda itu sendiri, karena sabda sudah menjadi manusia. Siapa itu sang sabda? Dialah Yesus Kristus. Nah, jadi, ya, tak dapat disangka bahwa cara memandang misteri Natal menimbulkan rasa terharu. Kita menikmati suasana Natal, akan tetapi cara merayakan misteri Natal seperti itu kurang memperhatikan maksud dan arti dari sabda kitab suci itu. Misalnya ada ornamen Natal atau ada Santa Claus, ya. Santa Claus itu kan suatu legenda yang berasal sebenarnya dari, ya, Santo Nicholas, ya. Nah, legenda itu dibumbui cerita-cerita sehingga, ya, Natal itu bergeser dari suatu perayaan kelahiran Yesus Kristus menjadi perayaan bagi-bagi hadiah. Nah, itu bagi orang bukan Kristen silakan. Dan memang sepertinya lalu gereja yang mengakulturasi itu bukan justru kisah Natal itulah yang diadopsi oleh kisah Santa Claus itu. Ya kan? Mengapa pada hari raya Natal dibagikan hadiah? Nah, itu untuk tujuan, karena peristiwa Natal kan bukan hanya untuk orang Kristiani, tetapi untuk seluruh orang di muka bumi. Sampai-sampai tanggal 25 Desember itu dijadikan hari perdamaian sedunia. Tidak boleh perang pada hari itu, untuk merayakan peristiwa Natal. Ya, bagi orang non-Kristiani, ya, itu dirayakan sebagai suatu hadiah berkah, bagi-bagi hadiah. Nah, itu tradisi-tradisi itu ya sama seperti tradisi Imlek, bagi-bagi ampau. Ya kan, konsepnya kan ampau itu berupa uang, kalau misalnya, dan juga berupa hadiah sebenarnya awalnya. Ya. Tapi kalau di Natal ya berupa hadiah-hadiah, ya, yang diminta dari permintaan. Sebenarnya memintanya kepada Tuhan Allah, bukan meminta kepada Santa Claus. Cuman bagi orang non-Kristiani kan dia tidak mengenal siapa itu Allah. Dia hanya mengenal Sang Pencipta. Dia menyebut nama Allahnya beda-beda begitu. Nah, tradisi itu ya berkembang menjadi suatu tradisi yang dilihat baik, tetapi itu adalah, ya, bumbu-bumbu Natal saja. Yang utamanya adalah sabda kitab suci itu. Liturgi gereja yang resmi mengikuti cara lain dan lebih memperhatikan isi pokok misteri Natal. Nah, ini perlu dipahami. Misa malam Natal bersorak tentang Kristus Raja, graduale. Jadi kalau malam Natal, jadi begini. Jadi mungkin banyak yang berpikir kalau misalnya misa malam Natal itu sudah cukup, jadi misa hari Natal tidak. Sebenarnya itu satu kesatuan. Ketika kita mengikuti misa malam Natal, kita juga harus mengikuti misa hari Natal. Karena misa malam Natal itu bersorak tentang Kristus Raja, graduale, yang berkuasa atas umat manusia. Maka misa malam Natal itu dirayakan meriah di seluruh dunia itu, tujuannya adalah merayakan atau bersorak tentang Kristus Raja, graduale, yang berkuasa atas umat manusia. Jadi Yesus yang berkuasa atas umat manusia, ya, baik yang Kristiani maupun non-Kristiani. Jadi Kristus yang berkuasa atas seluruh umat manusia itu dirayakan pada misteri malam Natal atau pada liturgi gereja pada malam Natal.
Kemudian, Epistola Misa Malam Natal bersabda tentang harapan kita akan kemuliaan yang akan datang di akhir zaman. Nah, bacaan-bacaan kitab sucinya atau Epistola Misa Malam Natal bersabda tentang harapan kita akan kemuliaan yang akan datang di akhir zaman. Kemuliaan datang di akhir zaman ini harus dipahami kita sebagai orang Kristiani. Mungkin bapak-bapak mungkin memahami, ada yang bercerita tentang akhir zaman. Ya, akhir zaman itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kapan kedatangan Yesus kedua kalinya? Misteri. Tetapi sebenarnya akhir zaman itu bagi kita umat manusia adalah kematian itu juga. Jadi kematian itu adalah akhir masa bagi kita. Karena ketika kita di akhirat itu tidak ada waktu lagi. Waktu, tempat itu hanya ada di dunia ini. Sedangkan tempat akhirat itu tidak memerlukan waktu lagi. Makanya bagi orang Kristiani itu berdoa itu 24 jam, silakan kapan saja. Tetapi mengapa dibagi waktu-waktunya? Tujuannya untuk pendisiplinan doa. Karena sebagai umat Kristiani itu, kita hanya mampu berkembang karena doa. Jadi kalau orang Kristen mengaku Kristen tidak berdoa, berarti dia sudah mulai tersesat jalan hidupnya. Ada yang berpikir begini, ya rajin ke gereja pun masih berbuat dosa, masih berbuat jahat. Itu adalah pendapat orang yang sudah sesat imannya. Jadi begitu juga ada orang rajin berdoa tetapi masih berbuat jahat. Yaitu dia berdoa tetapi harapannya sia-sia. Misalnya dia berdoa, mohon orang itu mati. Nah, itu tidak ada gunanya doanya. Itu bukan doa, itu adalah malapetaka, kutukan bagi dirinya. Nah, tiba-tiba yang musuhnya mati, itu bukan karena dia yang membuatnya mati. Manusia itu mati karena paham bahwa kita ini rapuh dari debu dan tanah. Bisa digerogoti oleh penyakit, bisa digerogoti oleh musibah, bencana, bisa digerogoti oleh persoalan, kecelakaan, bisa digerogoti juga karena itu tadi, macam-macam. Karena penyebab kematian manusia itu pada garis besarnya hanya 4 saja yang menyebabkan manusia mati itu. Karena akar dosa atau upah dosa itu adalah kematian. Tetapi bagi orang Kristiani, kematian itu adalah sukacita, bukan kenajisan. Jadi kalau ada orang Kristen masih menganggap kematian itu adalah kenajisan, itu mungkin masih mengadopsi tradisi-tradisi lama. Megang mayat najis, megang ini, itulah, bagi orang Kristiani, jelas, kita ini mati untuk Yesus, hidup untuk Yesus. Hidup untuk Yesus, mati untuk Yesus. Kata Rasul Paulus, jelas, kematian adalah keuntungan bagiku dan kehidupan adalah keuntungan bagiku. Jadi mati atau hidup kita adalah milik Kristus. Jadi tidak ada lagi kesialan, kenajisan. Mengapa orang masih terikat dengan hal-hal lama itu? Karena budaya atau tradisi itu mempengaruhi cara pandang iman kita. Memang tidak mudah untuk melepaskan tradisi itu. Tradisi yang baik, kan begitu. Misalnya tradisi yang baik, misalnya mendoakan orang 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama 7 hari. Memang di budaya-budaya Kristen yang baru, atau Kristen yang reformis menurutnya, itu tidak perlu mendoakan orang meninggal dunia. Tetapi menurut ajaran Katolik, mendoakan orang itu bukan mendoakan orang, tapi kita mendoakan diri kita agar kita tetap setia kepada Yesus Kristus. Karena hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Nah, itu konsepsi yang harus dipahamkan. Banyak orang tidak mau mendoakan orang meninggal dunia. Padahal, sekarang kalau kita sakit, kita butuh, tolonglah doakan saya. Lah, kok orang yang hidup tidak kita doakan? Mengapa orang yang meninggal dunia tidak kita doakan? Oh, dia udah masuk. Tidak perlu didoakan lagi katanya. Dia sudah masuk menuju rumah Bapa di surga. Menuju rumah Bapa di surga. Tapi apakah dia bisa masuk? Nanti dulu. Kan mau diadili dulu oleh Yesus Kristus. Dia bunuh orang banyak-banyak. Memang dia dibaptis, tapi dia bunuh orang, dia tak bertobat. Memang dia bisa nyelonong. Itulah orang yang tidak berpakaian pesta. Dia dipanggil Tuhan, tapi tak berpakaian pesta. Jadi itu harus dipahami bahwa konsepsi berpikir kita itu harus sesuai dengan sabda Tuhan, bukan sesuai dengan sabda kita.
Jadi kalau misalnya kita berdoa, tiba-tiba atas sabda kita, ya enggak ada sabda kita, sabda Tuhan. Kan mungkin ada yang berdoa tuh menggunakan kutipan-kutipan kitab suci, itu baik. Tetapi kutipan kitab suci itu harus dipahami sebagai sabda Tuhan yang utama. Bukan sebagai doa kita, tetapi karena cinta kita. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana doa permohonan kita. Ya, doa permohonan kita itu adalah doa karena kita mencintai Tuhan Allah, bukan karena kewajiban. Bapak-bapak datang di tempat ini kan bukan karena kewajiban kan? Tapi karena memang ingin ya selalu mencintai Tuhan Allah. Nah, itu yang paling utama. Bukan karena ingin dikurangi masa hukumannya. Kalau ingin mengurangi masa hukumannya, ya bisa melakukan hal-hal yang lain. Tetapi kegiatan rohani itu tujuannya adalah mengembalikan kita pada kesadaran agar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama manusia. Nah, kita juga berdoa tujuannya untuk itu. Bukan tujuannya untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan Allah. Maka kita berdoa itu adalah sudah sepantas dan selayaknya. Bukan karena kewajiban. Karena kita berdoa, karena kita cinta akan Allah. Karena Allah sudah mencintai kita. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, selanjutnya ya, misa kedua dan ketiga tentang Tuhan Raja dan tahtanya. Semuanya tertuju kepada Kristus yang mulia, bukan kepada peristiwa kelahiran di Palestina sendiri. Peristiwa kelahiran itu menjadi lukisan dan lakon dari Kristus yang telah bangkit. Jadi itu harus dipahami. Peristiwa kelahiran itu menjadi lukisan dan lakon dari Kristus yang telah bangkit. Jadi, rangkaian peristiwa kelahiran itu adalah mewujudkan cinta kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Di bawah Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang bagaimana ya hal ini harus dipahami bahwa para ahli eksegese, jadi eksegese itu artinya ahli penafsir kitab suci. Jadi eksegese itu tafsir kitab suci. Dulu mempelajari peristiwa-peristiwa yang dibacakan pada hari raya Natal dari sudut yang sangat berlainan. Jadi kalau zaman dulu tuh berlainan sekali. Mereka mempelajari berita-berita masa muda Yesus dari sudut ilmu sejarah secara modern. Dan tampak kepadanya banyak kesulitan. Jadi kalau memahami ilmu sejarah secara modern itu sangat sulit. Maka beberapa kali banyak yang bertanya atau ada yang bertanya-tanya, betulkah lalu kita merayakan tanggal 25 Desember itu merayakan ya dulu karena itu tradisi barat? Terbalik. Justru tanggal 25 Desember itu dijadikan hari raya matahari itu karena ada satu kaisar. Ya, kaisar itu dulunya Kristen, lalu dia menjadi non-Kristen. Lalulah dia membengkokkan ajaran gereja itu untuk ya kepentingan dia karena dia sudah tidak Kristen begitu. Nah, jadi sejarah tanggal 25 Desember itu sebenarnya bukan sejarah harus dibaca di awalnya, bukan dibaca di akhir-akhirnya itu. Maka penetapan tanggal 25 Desember itu sesuai dengan ya kan waktu dan keadaan ya. Bagaimana menyamakan kalender matahari dan menyamakan kalender bulan bintang ya. Kalau orang Yahudi kan menggunakan kalender ya, perpaduan antara bulan dan bintang. Kalau orang Majusi menggunakan kalender bintang. Ya. Kalau sekarang ada yang hanya mengandalkan kalender bulan. Nah, ada perpaduan antara kalender bulan. Nah, kalau orang dari daerah barat itu menggunakan kalender matahari. Jadi perpaduan-perpaduan itu dicarilah sinergismenya. Didapatlah hitungan tanggal 24 malam Desember itu atau tanggal 25 itu ya. Itu disitulah di mana Yesus dilahirkan. Nah, itu berdasarkan catatan sejarah, bukan berdasarkan ya tebaan-tebaan bapak-bapak gereja. Kalau hanya sekedar tebaan bapak-bapak gereja ya. Nah, sekarang ada gereja-gereja yang merayakan Yesus lahir ya, silahkan saja. Itu dogmanya kok. Mengapa dipertentangkan? Nah, itu harus dipahami. Kita ini kan mendapat ilmu kekristenan itu sudah zaman sekarang. Sudah jadi seperti ini.
Tetapi bagi orang-orang yang ingin mempertentangkan itu, akibatnya ya justru bukan sabda Allah yang menjadi utama, justru malah masalah. Nah, makanya tidak bisa digunakan sejarah modern, ya. Karena kalau menggunakan ilmu sejarah modern itu, ya, harus ya memiliki bukti-bukti yang otentik. Tapi kalau bukti-buktinya tidak otentik, ingat ya, apa yang dilakukan oleh Kaisar Agustinus waktu itu, ada cacah jiwa. Ya, sebenarnya Yesus tidak lahir di Nazaret, tidak lahir di Yerusalem, tapi karena peristiwa politik, ya, Yesus akhirnya dilahirkan di Yerusalem. Karena Maria dan Yosef harus mencacahkan jiwa di Yerusalem, harus kembali ke tanah kelahirannya. Nah, akibatnya ya Yesus ya lahir di Yerusalem. Nah, itu kan peristiwa politis. Jadi peristiwa politis itu mempengaruhi juga kelahiran orang. Contohnya sekarang kita lahir di kampung misalnya. Kan gara-gara misalnya ada kabupaten misalnya. Kabupaten Bengkayang. Semuanya yang lahir di Kabupaten Bengkayang yang tahun 2000 ya lahirnya di Kabupaten Bengkayang dong. Walaupun di kampung mana. Dulu kalau misalnya yang sebelum Kabupaten Bengkayang lahirnya di Kabupaten Sambas kan begitu. Ya kan? Jadi semua yang lahir di Kabupaten Bengkayang itu yang tahun semenjak Kabupaten Bengkayang berdiri tahun 99 ke atas kan? Jadi agak aneh ada yang mencatatkan anaknya lahir di Kecamatan Teriak, Kecamatan ya itu tempatnya. Tapi tetap lahir di kabupaten. Ya, makanya Sisduk Capil itu menerapkan ya lahirnya sesuai dengan daerah kabupatennya. Ya mungkin dia lah anak-anak bapak-bapak, ibu, saudara-saudari terkasih ya. Kalau dia lahir di Kabupaten Sanggau, Sanggau sudah lama menjadi kabupaten. Kabupaten Putus Hibau, Kabupaten Sambas ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dulu waktu ada yang tes PNS, "Wah, kamu bukan dari Kabupaten Bengkayang, dari Kabupaten Sambas." Nah, aneh-aneh juga. Ya dulu kan memang Kabupaten Sambas dia. Lalu kalau ingin merubah tempat tanggal lahirnya, ya itu harus izin pengadilan. Atau zaman dulu, ya, belum ada kabupaten, di kampungnya misalnya. Ya, di mana dia lahir di situ. Ya, menurut kita betul, tapi menurut catatan administrasi kurang tepat. Nah, begitu juga dengan tanda-tanda kelahiran ini. Ini menggambarkan bahwa ya, apa yang dilihat oleh sejarah modern dan tampak kepadanya banyak kesulitan. Jadi, kalau menggunakan sejarah modern akan kesulitan. Mengapa? Ya, karena memang versi sejarah modern itu ditulis sesuai dengan keinginan si penguasa. Ya. Nah, mereka mencoba menyelidiki tahun kelahiran Yesus secara tepat, namun tak ada penyelesaiannya. Tidak ada penyelesaiannya. Ya kan? Bagaimana penyelesaiannya? Karena yang pertama harus dipahami bahwa kalender yang mereka pakai sudah beda. Kalau orang Romawi pakai kalender matahari. Ya. Orang dari Mesopotamia atau orang Majus menggunakan kalender bintang. Ya kan? Orang Jazirah Arab menggunakan kalender bulan. Nah, orang Yahudi menggunakan kalender perpaduan bulan dan bintang. Nah, jadi masing-masing memiliki kalender. Sehingga kita lihatlah kalender ya. Kalau kita lihat misalnya orang di Republik Rakyat Cina menggunakan kalender apa? Kalau Imlek dia menggunakan kalender apa kan? Nah, itu kan kalender yang disusun berdasarkan tafsir ilmu-ilmu penanggalan zaman dulu. Nah, sehingga ya penyelidikan tentang kelahiran Yesus itu secara tepat namun tak ada penyelesaian. Mereka menyelidiki adat istiadat bangsa Yahudi zaman itu, adat pertunangan, pernikahan, cara berpergian, penginapan di pasanggerahan. Pasanggerahan itu penginapan misalnya ya di perhotelan ya. Adat peraturan-peraturan pentahiran yang kultis dan sebagainya, dan menemukan banyak hal yang menarik. Mereka juga mencari sumber-sumber yang dipakai oleh penginjil. Nyata bagi mereka perbedaan besar antara Matius dan Lukas. Kemudian mereka menarik kesimpulan bahwa bahan-bahan yang telah mereka pakai sangat berlainan satu sama lain. Pekerjaan para ahli eksegese lama hanya mempelajari soal-soal serupa itu, yakni kesulitan-kesulitan dari pihak sejarah, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang tidak. Pihak yang satu berusaha untuk membongkar otoritas dan kebenaran isi berita-berita itu, pihak yang lain berusaha mempertahankannya.
Semua hal ini dipandang dari sudut sejarah modern. Ya, masing-masing ingin memperdebatkan itu. Makanya wajar-wajar saja ketika tahun 1500-an terjadi pergolakan di gereja dan akhirnya masing-masing gereja, ya udahlah, kita berdasarkan dogma masing-masing, silakan. Nah, itu urusan masing-masing gereja. Ya. Zaman sekarang kalau kita pertentangkan, ya kacau. Ya, karena kita tidak lahir pada zaman itu dan kita hanya meneruskan. Nah, sedangkan ya orang-orang Kristiani itu kan meneruskan yang namanya apostolik, itu kan ajaran para rasul. Biarpun pekerjaan itu berguna, tak seorang pun boleh menganggap bahwa ia mengerti isi dan maksud berita-berita masa muda Yesus. Kalau perhatiannya hanya pada apa yang benar terjadi dan apa yang tidak. Jadi banyak yang mengatakan mengapa Yesus tidak dicatat secara detail di Injil Markus. Mengapa Markus langsung menjelaskan Yesus secara dewasa? Itu ada maksud dan tujuannya. Ya. Mengapa Matius mencatat silsilah Yesus dengan sangat tepat? Dari mana dasarnya, ya kan? Itu juga adalah sesuatu yang sangat alkitabiah, ya. Mengapa Lukas menjelaskan itu kepada orang Theophilus yang mulia, ya kan? Padahal siapa itu Theophilus? Theophilus itu adalah ya orang-orang yang telah menerima ya kan Tuhan Allah secara nyata, ya. Jadi menjelaskan kitab suci itu, lalulah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, akhirnya ya Yohanes didesak untuk menulis Injil. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu kesimpulannya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan begitu. Jadi, ya, kisah penciptaan dan kisah dari Kejadian sampai Wahyu itu ya sekali firman. Dunia ini sekali firman saja. Siapa? Tuhan Allah. Jadi kita dijadikan dengan sekali firman saja. Nah, jadi Bapak-Bapak yang terkasih memang agak kompleks ini ya. Mungkin ada yang baru ikut bimbingan dan penyuluhan dan atau TKC ini mungkin agak bingung-bingung nih. Ini langsung dibicarakan kok langsung yang berat. Ya karena memang bahan dasarnya itu sudah dibicarakan sebelumnya. Kalau ingin lihat bahan dasarnya itu, silakan buka YouTube saya saja kalau ingin memahaminya secara konseptual. Tetapi tidak masalah, langsung memahaminya sekarang juga sama saja, karena memang kita memahami itu adalah suatu bentuk yang nyata. Iman kita ini kan nyata. Iman kita bukan impian. Kita ini anak-anak Tuhan tuh nyata. Tetapi mengapa kita tidak menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain? Ya, karena kita yang mengutuki diri kita. Berkali-kali ya disampaikan. Ya, kita yang menjerumuskan diri kita dalam pencobaan. Maka dalam doa Bapa kami, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi karena kelemahan kita, kan ada 3 hal yang membuat kita menjadi berdosa. Yang pertama adalah dunia. Dunia ini kan ya rapuh. Dunia ini penuh tantangan. Ya, dunia ini menarik orang untuk ya mengalahkan anak-anak surgawi. Ya, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak Allah katanya. Mengapa? Karena kecerdikannya itu bisa melumpuhkan anak-anak Allah itu. Kemudian yang kedua adalah iblis. Nah, itu tidak boleh dipungkiri. Bapak-bapak menjadi jahat itu ada satu oknum namanya iblis. Apapun sebutannya ya. Iblis itu ya bukan diciptakan Allah, tetapi dia mengutuki dirinya. Jadi jangan ada konsepsi lagi kita berpikir, ya kan, bahwa Allah itu menciptakan yang baik dan yang jahat. Tidak ada, Allah itu menciptakan baik adanya. Nah, itu harus dipahami sebagai orang Kristen. Harus disanggah itu. Allah itu menciptakan kita semua baik adanya. Baca kitab Kejadian. Jadi Allah itu menciptakan semuanya baik adanya. Termasuk malaikat diciptakan baik adanya. Tetapi ketika dia melawan kehendak Allah, dia mengutuki dirinya, menjadi iblis, menjadi roh jahat, menjadi si jahat, setan, hantu, apalah namanya. Begitu juga dengan kita. Kita diciptakan baik adanya. Mengapa kita tidak baik? Ya kan? Karena kitalah yang menjerumuskan diri kita ke dalam dunia, ya kan, godaan iblis, dan yang berikutnya hawa nafsu kita. Makanya kita beriman itu. Ada 10 perintah Allah kan. Dibilang jangan berbuat cabul, masih berbuat cabul. Ya kan, masih berselingkuh. Nah, itu susah.
Coba misalnya kita pada malam Paskah itu kan, janji baptis kita. Bersediakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari menolak perjudian dan segala bentuk-bentuknya? Jawabannya pasti semuanya tidak menjawab dengan serentak. Ditanya berjudi, sampai ada dulu seorang guru kan, berjudi itu tak dosa. Siapa bilang berjudi tak dosa? Kamu nih, saya bilang. Masa berjudi tak dosa? Ya, berjudi itu adalah dosa. Tidak mungkin orang berjudi itu tidak bersaksi dusta. Oh, enggak Pak, berjudi itu cari Pak, cari rezeki. Ya itu menurut kamu. Rezekinya halal tidak halal dah gitu Pak. Ya kan, persoalannya di situ. Ya kan, bahkan di negara kita berjudi itu adalah kriminal kan begitu. Ya kan, oh enggak ada, Yesus enggak ada melarang orang berjudi. Baca aja kita Kejadian sampai Wahyu. Itulah namanya rayuan iblis tadi itu. Ya kan? Dalam janji baptis di setiap malam Paskah itu udah jelas, bersediakah kamu menolak perjudian dan segala bentuk-bentuknya? Ya, kami bersedia. Nah, ini harus dipahami. Ya kan? Oh, enggak Pak, cari rezeki di dalam. Ya udah, kalau cari rezeki di dalam, kamu akan tersesat saja begitu. Mau di luar, mau di dalam, ya tetap melakukan hal-hal itu begitu. Ya kan? Enggak apa-apa Pak, pasang nomor itu kan kita mimpi. Ya, silakan saja. Ya kan? Itu kan dapat ini Pak, rezeki. Ya, kalau memang mau begitu hidupmu, ya silakan saja. Kan bukan karena Tuhan kamu jadi jahat. Kamu sendiri yang membuat kamu jahat, kan begitu. Itu saja konsepsinya. Jangan menyalahkan Tuhan Allah. Ada yang mungkin mengatakan, mohon maaf katanya, ini adalah cobaan dari Tuhan Allah. Hah? Kau yang misalnya berselingkuh, masa cobaan dari Tuhan Allah? Kita serahkan kepada yang di atas. Tidak bisa dong kata yang di atas yang ngintipnya. Kau yang enak, kami pula yang ngintip lalu kena dosanya. Rupanya ada yang ngintip di atas, dia selingkuh. Gitu. Jadi Bapak yang terkasih, ya, jangan menjadi pribadi itu yang lalu menganggap Tuhan Allah itulah penyebabnya. Ini kan ada misalnya, mohon maaf, kita ini kan semua barang-barang itu dari Tuhan Allah. Betul. Jadi kalau, mohon maaf misalnya, jimat itu dari Tuhan Allah dong kan? Jadi kita tidak bisa jawab. Yang namanya materi semua dari Tuhan Allah. Yang menyembah batu atau materi dari Tuhan Allah itu membuat dia sesat gitu. Ya kan? Sama seperti Simpson. Simpson itu, ya kan, dia diberikan kekuatan oleh Tuhan Allah. Secara manusiawi Simpson dibilang dari rambutnya dia jadi kuat, bisa melawan bangsa Filistin. Lalu Delila potonglah rambutnya karena udah mabuk kepayang tadi kan. Akibatnya Simpson botak, gundul, ditangkap, dicungkil biji matanya, lalu diolok-olok bangsa Filistin. Diikat di sontok kayu. Lalu coba baca terakhir. Simpson bertobat, mohon kekuatan terakhir dari Tuhan Allah. Emangnya kekuatannya dari siapa? Rambutnya? Enggak. Dari pertobatan dia. Akhirnya Simpson itu karena dia merasa berdosa, dia mohon ampun kepada Tuhan Allah. Jadi sontoh kayu yang terakhir itu ya digerakkan oleh Simpson, kan enggak pakai rambutnya lagi dia. Ya. Akhirnya matilah dia dan seluruh bangsa Filistin. Nah itu tadi. Jadi dalam kisah Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru dijelaskan untuk apa Tuhan Allah coba-coba kita. Oh, kita nih masuk di tempat ini karena cobaan nih. Lah, cobaan siapa? Cobaan dari Yang Maha Kuasa. Lah, Yang Maha Kuasa dari mana yang coba Anda? Anda sendiri kok yang mau. Anda sendiri yang terjebak. Anda sendiri yang berada di situasi dan tempat yang salah. Ya kan? Makanya kita diingatkan untuk sampai di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Mungkin kita diingatkan, mumpung sebelum kita ya dipanggil Allah menuju Bapa di surga. Kita diingatkan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Karena Allah itu tidak pernah menghukum kita. Kitalah yang menghukum diri kita. Ya. Kalau mau jelas itu bagaimana bangsa-bangsa Israel itu? Ya kan, kemudian bagaimana satu contoh misalnya. Saya sering mencontohkan Yunus. Yunus ini kan orang yang diberkati. Dia orang Yahudi. Dia diperintahkan Allah, ya kan, untuk mempertobatkan bangsa non-Yahudi. Ya kan? Bagi orang Yahudi, di luar Yahudi itu kafir, ya kan? Atau bangsa tidak bersunat.
Kok aneh nih Tuhan Allah nih menyuruh saya datang ke bangsa yang tidak bersunat ini. Ya, yang menurut bangsa Yahudi itu, ya mohon maaf, kalau bukan kaumnya ya lebih rendah daripada binatang. Ya kan? Jadi akibatnya apa? Yunus itu menolak kehendak Allah. Dia berdosa. Sama seperti kita sudah dibaptis, lalu kita tidak mau ke gereja, ya tidak mau mewartakan, tidak mau melayani, tidak mau cinta kasih. Ketika dibaptis kita dapat berkat, lalulah kita menjadi kutukan bagi orang. Akibatnya apa? Yunus lari, masuk ke kapal, lalu buat masalah. Buat sial ya. Sialnya karena diri dia sendiri. Ya, semua orang berdoa kepada Tuhannya kan. Jadi kapten atau nakoba kapal itu bilang, mari kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Bayangkan, zaman itu orang sudah memiliki kepercayaan kepada agama. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah ya Yunus menjadi kesialan. Nah, itu. Akibatnya Yunus menjadi kesialan bagi orang semuanya di dalam kapal itu. Ya, di tengah laut terombang-ambing kapal itu, dan akibatnya kapal itu hampir tenggelam. Semuanya berdoa kepada ini. Ya, Yunus nyantai-nyantai ya, enggak berdoa dia. Malah tidur di buritan kapal. Emang gue pikir. Nah, itulah orang Kristen. Disuruh ikut bimbingan rohani, tidur di dalam kamar. Sama aja bagi kita nih, dengar pun tetap gak kita di dalam. Itulah orang-orang yang seperti model Yunus di awal. Nah, habis itu akhirnya Yunus baru sadar lah. Dibangunkan. Ngapa kau tak berdoa Yunus? Ya kan? Orang lain berdoa kepada Tuhannya, kau nyantai-nyantai tidur di situ. Akhirnya baru dia, lama-lama baru dia sadar, ini mungkin akibat ulah aku nih. Dah lemparkan dia aku ke dalam laut katanya kan. Mengapa? Ya Yunus merasa menyesal, dan penyesalannya harus ditebus dengan kematiannya. Ya kan? Karena dia melawan kehendak Allah. Harus berbuat kasih, masih dendam. Ya kan? Disuruh ya mengampuni, masih nyantet, melet. Ya kan? Nanti mau keluar dari tempat ini, mau dihajar musuhnya. Ya pokok macam-macam lah. Ya kalau perubahan sikap itu tidak, ya sama seperti Yunus. Ya kan? Menjadi kesialan. Bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi keluarga kita. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, berapa banyak yang menjadi sial gara-gara kita berada di tempat ini, ya kan? Bukan hanya kita lebih sengsara, mungkin kita sengsara, tetapi istri kita, anak kita, apakah setiap hari dia ketemu orang, bapak kok di penjara gak? Mama kok di penjara gak? Ya, rasanya itu berat. Pamanmu, bibimu, itu berat. Jadi mereka yang menerima, sampai akhirnya ada yang memutuskan untuk menceraikan istrinya, suaminya, dan anaknya tak mau ngaku bapaknya. Ya puji Tuhan lah bapak, anaknya masih mau mengunjungi. Ada yang tak mau mengunjungi bapaknya, anaknya. Sedih kan? Apakah kita harus lalu keluar nantilah kau. Kalau aku keluar ke plasah kau lagi. Ini kan kacau. Bukan gak menjadi baik, lalu menjadi lebih parah daripada itu. Ya kan? Sama seperti ya kata Yesus, udah diusir satu setan yang mengembara, lalu cari kawan-kawannya 7 setan masuk di dalam diri kita. Itu memang terjadi. Nah, itu harus dipahami bahwa kita berada di tempat ini untuk retret, kembali kepada Allah. Retret. Ya. Jadi retret itu kembali kepada Allah. Nah, jadi itu harus dipahami sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada umat manusia. Gimana Pak Andre? Katanya panggilan Anda akan berakhir dalam 10 menit nih. Gimana nih, Pak Andre? Apakah nanti ada baru? Halo, Pak Andre? Panggilannya akan berakhir 10 menit. Nah, nanti kalau berakhir nanti dibuat lagi grup linknya ya. Baik, kita lanjut. Saya memang langsung implementasinya, Bapak-Bapak yang terkasih. Biarpun pekerjaan itu berguna, tak seorang pun boleh menganggap bahwa ia mengerti isi dan maksud berita-berita masa muda Yesus. Kalau perhatiannya hanya pada apa yang benar terjadi dan apa yang tidak. Dibandingkan dengan hal ini, umat beriman yang sederhana, dalam pertimbangannya yang saleh dan dalam mengikuti upacara liturgi, mengerti dan menangkap lebih baik isi dan maksud pokok penginjil. Mengapa pandangan historis tidak mencapai maksudnya?
baiklah untuk pengertian yang lebih jelas kita memperhatikan juga cara membuat berita dalam Perjanjian Lama. Ya. Hal itu berlaku juga bagi peristiwa-peristiwa yang diberitakan tentang masa kanak-kanak Yesus. Matius bermaksud menunjukkan Yesus sebagai Mesias. Apa yang tertulis tentang Mesias dipenuhi dalam diri Yesus. Jadi Matius maka tidak sekedar menulis mengapa dimulai dalam silsilah Yesus itu. Matius ingin menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Maka kalau kita baca Matius itu dibuatlah silsilahnya. Karena silsilah itu adalah suatu kegenapan janji Allah kepada bangsa Israel. Maka Matius ingin mengingatkan si pembacanya atau si pendengarnya bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Mengapa kalian tidak percaya? Makanya pada bab 1 tuh dari ayat 1 dan seterusnya itu diingatkan itu. Bukan sekedar hanya mau mengatakan misalnya ini keturunan ini, bukan. Ingin menjelaskan kepada kita betul bahwa Yesus itulah adalah Mesias. Makanya Injil Matius ini ingin menjelaskan kepada si pembacanya lebih banyak, atau tepatnya dijelaskan kepada bangsa Yahudi supaya jelas. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapa Injil Matius ini konsepnya seperti ini? Atau ada yang bertanya, apa gunanya silsilah Yesus nih? Gunanya sangat jelas dan sangat tepat, menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, itu. Akan tetapi terutama harus diingat bentuk kesusastraan yang istimewa yang dipakai baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam cerita-cerita tentang masa muda Yesus. Bentuk kesusastraannya itu umum di dunia Asia Kecil di antara bangsa-bangsa Semit waktu itu. Nah, jadi bangsa-bangsa Semit waktu itu atau bangsa-bangsa itu lebih menjelaskan silsilah itu sebagai bentuk mengungkapkan jati dirinya sebagai bangsa yang dipilih Allah. Maka kita harus pahami itu. Nah, itulah yang sering menjadi pandangan pendapat Yahudi, Kristen, dan Islam itu kan masing-masing menjelaskan tentang keturunannya. Ujung-ujungnya kan nanti bersumber satu saja kepada Tuhan Allah nanti. Dan masing-masing mengklaim, Nah, silakan. Nah, bagi umat Kristiani terbuka. Mengapa terbuka? Karena terbuka untuk semua bangsa. Bukan hanya untuk satu bangsa. Kalau untuk umat Yahudi kan hanya terbuka pada bangsanya sendiri. Nah, begitu juga untuk agama-agama lain yang berkembang, silakanlah. Jelas, Perjanjian Lama juga mengenal riwayat hidup masa muda orang besar seperti Ishak, Musa. Kita tahu apa yang terjadi dengan Ishak. Bahasanya tuh Ishak itu dipersembahkan kepada Tuhan Allah itu sebenarnya kalau bentuk konkretnya Ishak itu dibaptis sebenarnya. Jadi pembaptisannya itu berbeda caranya. Abraham harus mempersembahkan Ishak. Jadi Tuhan Allah menganugerahkan baptis kepada Ishak, tetapi tidak disebut baptis oleh bangsa Yahudi kan, mempersembahkan kan tidak mungkin. Karena baptis itu baru diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Sebenarnya baptis itu sudah diperkenalkan oleh bangsa Yahudi kepada bangsanya. Dan bahkan daerah-daerah atau bangsa-bangsa lain juga mengenal arti baptis itu. Tetapi baptis yang sesungguhnya itu adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Sama seperti Yesus. Dia mengikuti tradisi. Disunat. Setelah disunat dipersembahkan kepada bait Allah. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Nah, itu tujuannya adalah pembaptisan. Bagaimana semua manusia itu harus dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka Perjanjian Lama juga mengenal riwayat hidup masa muda orang besar seperti Ishak. Kemudian Musa, Simson, Samuel. Nah, itu kan ada riwayat-riwayatnya. Riwayat hidup ini sering dilukiskan atas cara yang sama. Berita-berita itu sering tentang saat seorang ibu mengandung, saat melahirkan,
pemberian nama, upacara sunat, dan pengalaman-pengalaman di masa muda. Nah, bagi orang Yahudi, akhirnya mereka baptisnya ya disunat. Ya, bagi yang laki-laki. Mengapa harus disunat? Itu sebagai suatu tanda bahwa mereka ya mencintai Tuhan Allah. Maka sunatnya itu adalah suatu peristiwa pembaptisan bagi tradisi mereka. Walaupun bagi tradisi Kristen, pembaptisan itu harus dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Berita-berita ini dibuat sebagai satu skema yang selalu diulang-ulang. Mengapa diulang-ulang? Supaya memahami bahwa ya, janji Allah itu tetap abadi selamanya, kekal abadi selamanya. Skema serupa juga sering terdapat pada dongeng-dongeng dan legenda-legenda orang suci. Misalnya orang tua yang saleh dan sudah berumur tak mendapat anak, sehingga mereka bersusah hati seperti Abraham dan Sarah. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 11. Atau istri yang mandul seperti Rebeka. Kejadian 25 ayat 21. Ibu Simpson, ya. Kejadian 13 ayat 2. Hana, ibu Samuel. 1 Samuel bab 1 ayat 2. Lalu Allah mengabulkan doanya. Kejadian 25 ayat 21, 1 Samuel ayat 1 sampai 11. Kemudian janji tentang kelahiran seorang anak laki-laki lewat sabdanya. Kejadian 15 ayat 4, Kejadian 17 ayat 16. Dan menampakkan diri, Kejadian 18 ayat 10. Dengan perantaran malaikat, ya. Hakim-hakim, ya. Bab 13 ayat 3. Atau sabda seorang imam, 1 Samuel bab 1 ayat 17. Sering janji itu meramalkan kebesaran anak kelak, misalnya tentang Simpson. Nah, tadi saya sudah ngomong tentang Simpson. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Simpson itu dikehendaki Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Makanya dia nazir Allah itu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Simpson menyia-nyiakan kehendak Allah itu. Ya. Dengan jatuh cinta, ya jatuh cinta sih tidak salah, ya kan? Yang salah adalah apa? Cintanya itu dipermainkan oleh Delila, karena Delila itu mencintainya bukan dengan tulus ikhlas. Embel-embelnya adalah mengalahkan bangsa Israel. Nah, itu dicatat dalam Hakim-Hakim bab 13 ayat 5, bandingkan juga dengan Kejadian 16 ayat 12. Berita seperti itu sering tidak dipercayai. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 12. Orang meminta tanda. Kejadian 15 ayat 8, Hakim-Hakim 13 ayat 8. Nama anak ditentukan Allah seperti Ismail. Ya. Kejadian 16 ayat 11. Kemudian Ishak, Kejadian 17 ayat 19, dan Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. Ya. Lalu kejadian luar biasa. Selama mengandung, Kejadian 25 ayat 22, waktu kelahiran.